Kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana. Gak kerasa ya kita semua sudah melalui bulan Ramadan dengan baik dan damai. Hayo jujur teman-teman, kamu bolong berapa hari selama puasa kemarin? Karena nuansa lebaran udah kerasa banget, Elbrana mau mengucapkan minal aizin wal faizin ya buat kamu yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Lebaran kali ini Elbrana dari Surabaya mudik nih ke kota Kediri. Kalau kamu mudik nggak? Mudik ke kota mana teman-teman? Komen ya di bawah. Nah, di video kali ini Elbrana akan menceritakan beberapa momen dan cerita seram yang pernah dialami oleh orang-orang yang terjadi saat Hari Raya Idul Fitri. Aku ingatkan dulu kalau cerita seram ini tidak bermaksud untuk merusak keindahan hari Lebaran, namun untuk memberitahu ke kamu kalau tidak seluruh orang menikmati Idul Fitri dengan baik dan menyenangkan. Beberapa di antara mereka mengalami kejadian mistis, memilukan, dan juga menyedihkan. Konten ini murni hiburan dan diambil dari kisah nyata yang tersebar di internet. Tentu saja aku tetap serahkan ke kamu, boleh percaya, boleh juga tidak. Hari Raya Idul Fitri merupakan hari yang penting bagi umat muslim, dirayakan tepat setelah sebulan penuh berpuasa, dan biasanya keluarga besar muslim akan berkumpul untuk mempererat silaturahmi. Masih ingat gak dengan video Elbrana tentang penampakan hantu yang dibelenggu selama bulan puasa? Tap deh tombol di atas untuk nonton videonya. Setelah Ramadan berakhir, saat malam hari, setan-setan ini akan langsung dibebaskan ke dunia. Maka dari itulah banyak umat muslim yang diharapkan melakukan kegiatan takbir agar setan-setan ini tidak mendekat. Besoknya mereka akan berkumpul merayakan Raya Idul Fitri. Wah, menyenangkan sekali ya. Main kembang api, bawa obor keliling kampung, malam takbiran bareng teman-teman. Momen menyenangkan apa nih yang akan kamu lakukan untuk menyambut Lebaran? Namun, tidak semua orang mengalami hal menyenangkan saat hari Lebaran tiba. Beberapa di antara mereka tidak beruntung mengalami momen-momen mengerikan dan bahkan mistis yang sangat bikin merinding. Elbrana sudah merangkum beberapa cerita yang katanya diangkat dari kisah nyata. Semoga kamu tidak mengalaminya juga ya. Yang pertama, tragedi Brexit tahun 2016. Ini beneran nyata dan menjadi kisah mencekam tersendiri bagi umat muslim pada kala itu. Terjadi di tol Trans Jawa yang dibuka dari Jakarta hingga daerah Brebes Timur, yang katanya bisa ditempuh dalam waktu 4 jam, malah terhitung lebih dari 2 hari agar dapat keluar dari jalur tol itu. Jalan tol merupakan jalan jalur khusus untuk mobil yang dapat ditempuh dengan lebih cepat karena jalurnya cenderung lurus dan tidak ada pemberhentian yang dapat menyebabkan macet. Namun pada tahun 2016, tol Brexit mengalami kemacetan sangat parah hingga banyak orang-orang terjebak di jalanan tol selama berpuluh-puluh jam. Mereka kepanasan, kehausan, kelaparan, dan yang terparah ada yang meninggal dunia. Gimana enggak, dalam kemacetan itu tidak ada akses untuk mendapatkan makanan, minuman, serta tenaga medis bagi beberapa orang yang mengalami penyakit khusus. Astaga, ngeri banget. Berharap bisa pulang kampung bertemu keluarga, yang terjadi malah mereka meninggal dunia karena terjebak di tol tersebut. Sejak kejadian ini, dengar-dengar tol itu menjadi angker dan berhantu. Merinding banget. Yang kedua, ada hantu jin penunggu asrama. Ada sebuah tempat di Yogyakarta yang sangat dirahasiakan menjadi viral saat seorang anonimus membagikan kisah nyatanya di sebuah forum internet. Dia adalah mahasiswi yang tinggal di sebuah asrama dan saat itu tidak memungkinkan untuk pulang ke kampung halamannya. Kejadian ini terjadi pada tahun 2010 dan kebetulan seluruh teman-temannya benar-benar gak ada di asrama karena pada mudik. Dia sendirian di asrama itu, sunyi, gelap, tidak ada seorang pun. Dia pergi keluar namun kondisi kompleks juga sepi, tidak ada siapapun di kawasan itu karena semuanya pulang kampung. Dia membeli makanan, tidak ada toko buka, mencari minuman juga kesusahan, hingga dia memutuskan untuk pulang kembali ke asramanya. Saat malam hari dia sholat nih karena malam takbir kan. Dia merasa ada sesuatu yang ikut menemaninya sholat di belakangnya. Gila, itu apaan? Saat menoleh, sosok itu hilang entah kemana. Esok paginya dia lebaran sendirian. Dia pun sholat id di kamar dan sekali lagi dia melihat ada sosok wanita bermuka
sana ikutan sholat di belakang anak ini. Astaga, merinding banget. Dengar-dengar ini adalah hantu bernama Makmum atau apa gitu, semacam jin yang memang suka mengganggu orang dengan menirunya ibadah sholat. Wah, ngeri banget. Lalu yang ketiga, cerita seram seputar mudik lagi. Kali ini terjadi di Malaysia. Siapa nih yang dari Malaysia? Komen dong di bawah. Raya kali ini kamu ngapain aja di Malaysia, teman-teman? Nah, ceritanya ada seorang pemuda bernama Saiful sedang mudik bareng temannya bernama Azim. Mereka naik kereta dan memang kereta api tuh sering kan melewati hutan-hutan atau kawasan yang terpencil dan jauh dari keramaian kota. Pas itu, kereta baru saja berhenti di Ipoh dan menunggu di stasiun selama sekitar 30 menit. Saiful lalu mengajak temannya Azim untuk keluar sebentar. Mereka berdiri tepat di depan pintu kereta api sambil memandangi pohon-pohon dan semak di balik stasiun Ipoh. Kamu tahu apa yang terjadi? Secara sepintas, Saiful melihat ada sosok putih tinggi sekali setinggi pohon berdiri tepat di balik semak-semak. Dikira itu cuma bendera, ternyata bukan dong, karena makhluk itu seperti mendekati Saiful. Itu adalah setan. Saiful lalu kaget dan mengajak Azim masuk ke dalam kereta. Ternyata di dalam kereta sudah ada Azim tertidur di kursi. Lah terus yang tadi nemenin Saiful di depan kereta siapa dong? Waduh, ngeri banget. Dengar-dengar nih, emang di stasiun Ipoh tuh terkenal angker gitu. Gimana menurut kamu teman-teman dari Malaysia? Dan cerita seram keempat, ada warung gaib. Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi tahun 2001 silam. Seorang pria bernama Hendra bersama keluarganya hendak pulang kampung ke Jakarta. Mereka kan melintasi Alas Roban yang terletak di Batang, Jawa Tengah. Kebetulan hari sudah menjelang maghrib dan jalan menjadi gelap. Tiba-tiba mereka merasa lapar dan di dekat situ ada semacam warung pecel lele yang buka. Mereka makan di warung itu kan dan menganggap rasanya tuh enak banget. Pas naik mobil, Hendra gak sengaja nyenggol semacam rambu lalu lintas bertuliskan 15 km. Sudah kan, mereka sampai nih di Jakarta. Pas pulang melewati Alas Roban lagi, mereka sangat terkejut karena tepat di area mereka makan sebelumnya, rambu lalu lintas bertuliskan 15 km itu ternyata berdiri di samping jurang yang dalam. Selidik punya selidik, penduduk lokal berkata kalau keluarga Hendra saat itu terlihat duduk melayang di atas jurang. Karena mereka sudah mengenal jalur itu angker, penduduk lokal pun membiarkannya. Itu artinya Hendra dan keluarganya sedang makan di tempat makan para makhluk-makhluk halus. Gila, serem banget. Jadi saat itu mereka makan tepat di atas jurang dong. Tapi katanya rasanya enak loh. Apa jangan-jangan hantu juga bisa makan makanan manusia lagi? Ya, inilah beberapa cerita seram yang pernah terjadi saat Idul Fitri. Gimana nih menurut kamu? Dari keempat kisah tadi, mana yang menurutmu paling mengerikan? Komen ya, aku ingin tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.